Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali di dalam sarapan. Kita bersama akan merenungkan sebuah topik tentang jangan lupa menolong, terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang indah, kasih-Mu yang terus menopang di kehidupan kami untuk kami bisa terus melihat bahwa Tuhan berkarya. Maka Tuhan, kami juga berdoa biarlah di pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, bahkan kami juga boleh diingatkan kembali akan apa yang hendak Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, berbicara tentang jangan lupa menolong. Ketika kita menyadari keberadaan hidup kita saat ini di tengah dunia ini Bapak Ibu, pernahkah kita bertanya, apa yang bisa aku lakukan sih untuk menyenangkan Tuhan? Di seluruh kitab suci Bapak Ibu seringkali berbicara kepada kita diajak belajar untuk menggunakan hidup kita ini untuk menyenangkan Tuhan. Dan faktanya kita ini diciptakan hanya semata untuk kesenangan Tuhan. Nah, karena kita telah diberikan hidup baru di dalam Kristus, kita ini telah mengalami kasih karunia Kristus, dan kita juga berkeinginan untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Dialah yang telah memberikan segalanya di dalam hidup kita, dan kita juga perlu memberikan segalanya kehidupan ini untuk Tuhan kita. Nah, penulis Ibrani ini Bapak Ibu tahu kepada apa yang sudah dia lakukan, dan dia memberitahukan kepada kita supaya kita ini juga menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, yang di dalam peribadahan kita pun patut memberikan seluruh orientasi hidup kita ini hanya semata untuk mengagumi apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, penulis Ibrani ini Bapak Ibu memberitahukan kepada kita agar kita ini bisa menyenangkan Tuhan dengan cara mengasihi sesama kita. Jadi ketika kita mengasihi orang lain, kita ini sedang mencerminkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itulah mengapa penting bagaimana kita ini memperlakukan orang-orang. Jadi ketika kita berada di dalam kehidupan masyarakat kita, di sekitar rumah kita, perumahan, ataupun ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang ada di dalam gereja, kita semata-mata tidak hanya memperlakukan mereka sebagai objek untuk suruh-suruhan di dalam melayani, memuaskan apa yang menjadi keinginan kita untuk mereka bisa nurut kepada kita, tetapi kita juga melayani mereka, kita juga memberikan pujian, kita juga menyemangati mereka supaya orang lain pun bisa merasakan kasih Tuhan, supaya kita juga bisa menyalurkan apa yang menjadi perbuatan Tuhan di dalam hidup kita kepada mereka. Nah, perbuatan kita ini Bapak Ibu adalah cerminan betapa Tuhan itu telah mengasihi kita, dan karena kita telah dikasihi oleh Tuhan, maka perbuatan baik kita juga tanpa ada motif di dalamnya, murni untuk kesenangan semata yang Tuhan nyatakan kepada kita juga. Nah, kalau kita mengingat bacaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid, ketika Tuhan Yesus memerintahkan para murid, kasihilah sesama manusia dan juga kasihilah Tuhanmu sendiri, itu mengingatkan kepada kita Bapak Ibu bahwa tatkala ketika kita mengasihi Tuhan, menyembah dan memuji Dia, maka kita juga melakukan hal yang sama. Kita mengasihi orang lain itu sebagai objek di mana kita juga bisa menyalurkan apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Kita bisa berbagi kasih kepada mereka, entah melalui perhatian kita, melalui semangat kita, melalui materi yang kita miliki. Dan itu semua Bapak Ibu bisa kita pakai untuk kita bisa menolong mereka di dalam menghadapi dan juga mendapati bagaimana kasih Tuhan dan berkat Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan anak-anak. Bagaimana kita tidak hanya ngomong, oke, kita diberkati, tetapi kita juga bisa menjadi saluran berkat kepada sesama kita.
Sehingga ketika orang lain juga berdoa, ataupun kita juga berdoa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, Tuhan pun juga memakai kita untuk bisa menolong mereka. Jadi ketika Bapak Ibu, ketika kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu, kita pasti akan lebih bisa benar-benar mengasihi orang di dalam hidup kita. Sekalipun kita tidak punya apapun ataupun kita hanya punya sedikit, kita bisa rela memberikannya kepada mereka. Nah, kiranya kita juga boleh belajar untuk kita bisa merelakan dan memberikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, kepada mereka yang lebih membutuhkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah keterbatasan kami, ketidakmampuan kami, Tuhan masih mengingatkan kami dan Tuhan masih juga mau menyertai kami untuk kami bisa menolong sesama kami. Maka Tuhan, kami juga mau belajar, kiranya Tuhan juga boleh menanamkan kami hati yang penuh kasih, hati yang penuh murah hati, untuk kami ini bisa berbagi kepada anak-anak-Mu yang belum memiliki kecukupannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sepanjang hari ini, kiranya kasih dan kuat kuasa Tuhan yang menopang kehidupan kami, sehingga kami boleh percaya dan boleh semakin yakin bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, karena kami bersyukur dan berserah di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.